Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami berupa PPT yang pokok pembahasannya itu berjudul Pelaporan Keuangan dan Standar Akuntansi. Untuk anggota saya itu ada saya sendiri, Aulia Apriliani, dan rekan saya, Alicia Ion, dan selanjutnya ada Arya, dan terakhir itu ada Adrianti. Untuk yang pertama itu ada akuntansi keuangan atau financial accounting, adalah proses yang memuncak dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Para pengguna laporan keuangan ini mencakup investor, kreditor, manajer, serikat, pekerja, dan badan pemerintah. Di sini ada karakteristik penting akuntansi. Yang pertama itu ada relevan, teruji, verifikasi, tepat waktu, mudah dipahami, dan yang terakhir itu ada netral. Nah, yang disajikan dalam laporan keuangan ini ada beberapa, yaitu ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang keempat ada akuntansi dan alokasi modal. Yang pertama, pelaporan keuangan. Itu informasi keuangan yang disajikan perusahaan membantu pengguna dengan keputusan alokasi modal perusahaan. Yang kedua, penggunaan atau sekarang dan potensial. Para investor kreditor menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan alokasi modal mereka. Yang ketiga ada alokasi modal, proses menentukan bagaimana dan apa konsekuensi keputusan alokasi uang di antara berbagai kepentingan yang berbeda. Yang kelima ada jenis standar akuntansi keuangan. PSAK atau IFRS. Jenis standar akuntansi keuangan yang pertama adalah PSAK IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Internasional Financial Report Standard. Jenis standar ini merupakan nama lain dari SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang dulu pernah diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau EIA pada 2012 lalu. Biasanya standar ini digunakan untuk sebuah badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik atau badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal. Sebut saja seperti perusahaan asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun. Tujuan dari PSAK dan SAK juga sama, yakni untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya SAK etap P. Selanjutnya ada SAK untuk entitas tanpa akuntansi publik atau SAK etap. Jenis standar akuntansi ini biasa digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan. Tidak hanya itu, standar ini juga biasanya hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum pengguna eksternal. Sebenarnya etap sendiri merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang tidak berisi laporan laba rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi. Selain itu, standar ini juga menggunakan harga perolehan tidak adanya pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar. Bahkan tidak pula adanya pengakuan liabilitas dan aset pajak tanggungan. Hal tersebut dikarenakan beban pajak yang diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Next. Selanjutnya ada PSAK Syariah. Seperti namanya, yakni PSAK Syariah, standar akuntansi keuangan ini merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Tidak hanya dibuat dari acuan Ikatan Akuntansi Indonesia, standar ini juga dikembangkan dan dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Standar akuntansinya pun khusus untuk transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istihana. SAP. Standar akuntansi yang keempat adalah standar akuntansi pemerintah atau SAP.
di mana standar ini juga telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, serta laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Adapun standar ini dibuat juga untuk menjamin adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelola keuangan negara. Dan hal tersebut dilakukan juga demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dari adanya tindak korupsi. Selanjutnya ada standar berkualitas tinggi. Seperangkat standar akuntansi yang berkualitas tinggi dan diterima secara luas adalah suatu keharusan yang untuk menjamin perbandingan yang memadai. Ada elemen-elemen standar akuntansi internasional. Standar akuntansi tunggal yang berkualitas tinggi yang ditetapkan oleh suatu badan penyusun standar. Selanjutnya ada konsisten dalam penerapan dan interpretasi. Lalu ada pengungkapan umum, standar dan praktik umum pengauditan yang berkualitas tinggi, pendekatan umum atas review dan penegakan peraturan, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku pasar. Lalu ada sistem penyampaian umum, pendekatan umum atas tata kelola perusahaan dan kerangka hukum di seluruh dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tujuan pelaporan keuangan. Memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi investor sekarang dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya, untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Laporan keuangan untuk tujuan umum. Memberikan informasi pelaporan keuangan kepada berbagai pengguna. Misalnya ketika Nestle menerbitkan laporan keuangannya, laporan bisa membantu pemegang saham, kreditor, pemasok, karyawan, dan regulator untuk memahami posisi keuangan dan kinerja terkait. Selanjutnya ada organisasi penyusunan standar. Yaitu ada International Organization of Securities Commission. IOSCO tidak menetapkan standar akuntansi. Organisasi ini didedikasikan untuk memastikan bahwa pasar global dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Tahun 2005 merupakan tahun kebangkitan bagi IOSCO. Pada saat disahkannya nota kesepahaman IOSCO untuk memfasilitasi kerjasama antar negara, mengurangi sistematik global, melindungi investor, dan memastikan pasar modal yang adil dan efisien. Next. Selanjutnya ada International Accounting Standard Board. International Accounting Standard Board dan International Accounting Standard Committee dibentuk untuk menyusun standar pelaporan keuangan internasional yang berkualitas tinggi dalam rangka menyediakan informasi keuangan yang berkualitas. Di sini ada contoh soal seperti berikut, yaitu apa yang dimaksud akuntansi keuangan dan sebutkan jenis standar akuntansi. Jawabannya adalah proses yang memuncak dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Para pengguna laporan keuangan mencakup investor, kreditor, manajer, serikat pekerja, dan badan pemerintah. Jenis-jenis standar akuntansi. Yang pertama yaitu PSAK IFRS. Yang kedua SAK etap, 3 PSAK syariah, dan yang terakhir SAP. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.